Jadi sekarang kita berada di kompleks pemakaman keluarga. Ini bisa kita katakan kompleks pemakaman keluarga karena dari hasil bacaan epigrafi dalam kompleks makam yang berada di Kampung Kutakrung, Kecamatan Samudra ini. Di sini telah diketahui 3 orang tokoh yang memiliki epitaf yang ada keterangan di nisan kubur mereka. 3 mereka adalah yang pertama Abdullah bin Muhammad, kemudian Siti Rahiman ataupun dalam bacaan lain disebutkan Siti Jihan, kemudian yang ketiga Yusuf bin Abdullah. Jadi seorang ayah, seorang istri dan seorang anak dalam kompleks pemakaman ini. Nah, siapa ketiga tokoh ini? Menariknya, selain tokoh-tokoh kesultanan, sultan-sultan yang memerintah Samudra Pasai, di kawasan heritage Samudra Pasai ini sendiri juga ditemukan sangat banyak tokoh-tokoh mancanegara yang berasal dari luar negeri, baik itu dari Cina, kemudian dari Baghdad, kemudian juga ada dalam kepulauan Indonesia, misalnya dari Kalimantan ataupun dari Borneo, dari Brunei. Juga yang paling menonjol itu adalah seorang tokoh yang berasal dari dinasti Abbasiyah, sebuah kekhalifahan Islam terbesar pada saat itu. Beliau bernama Abdullah bin Muhammad bin Abdul Qadir bin Abdul Aziz bin Abi Ja'far al-Mansur al-Mustansir billah al-Amirul Mukminin al-Khalifatul Abbasi. Jadi pada ujung daripada epitaf nisan kubur beliau yang ini itu disebutkan Al-Khalifatul Abbasi. Beliau berasal dari garis keturunan dinasti Abbasiyah. Nah, di situ juga menandakan bahwa sistem pemerintahan Samudra Pasai pada saat itu menganut sistem baiat ya. Mereka berbaiat kepada dinasti Abbasiyah. Jadi sultan ini adalah pemimpin regional sebuah kepulauan yang besar, berbaiat langsung ke dinasti Abbasiyah. Nah, Abdullah bin Muhammad, kalau kita rujuk kepada tarikh wafat beliau yaitu pada bulan Rajab tahun 816 Hijriah, tentunya beliau ini memerintah semasa ayahanda daripada Nahrasyah. Beliau ini menjabat sebuah jabatan strategis dalam pemerintahan Samudra Pasai karena di batu nisannya disebutkan bahwa beliau adalah Sadrul Akabir, seorang pengawal para pembesar, ataupun jabatannya itu setara dengan Al-Wazir, yaitu Perdana Menteri. Beliau Perdana Menteri di masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Bagaimana diaspora yang terjadi pada masa itu hingga Abdullah bin Muhammad ini hadir di Samudra Pasai? Kalau misalnya kita lihat lawatan Ibnu Battuta yang datang ke Samudra Pasai pada pertengahan abad ke-14 Masehi, beliau menyebutkan bahwa sebelum beliau datang ke Samudra Pasai, beliau itu sempat tinggal di Delhi, di Kesultanan Delhi selama 6 tahun menjabat sebagai penasehat Sultan Muhammad bin Tughlaq. Nah, di saat beliau mengabdi di sana, beliau melihat Sultan Muhammad Tughlaq dan sultan-sultan lain di Kesultanan Delhi itu sangat memuliakan keturunan daripada dinasti Abbasiyah. Salah satu tokoh yang beliau jumpai di sana bernama Muhammad ya. Muhammad ini adalah ayahanda daripada Abdullah ini. Jadi ayahanda Abdullah ini ada di Kesultanan Delhi di India, dan mungkin di saat itu beliau itu menjabat posisi yang strategis juga dalam kabinet pemerintahan Kesultanan Delhi. Di saat kedatangan ke Samudra Pasai, Abdullah ini memperistrikan seorang perempuan yang tersohor di Samudra Pasai, adalah perempuan tempatan ataupun pribumi ya, bisa kita katakan. Nama beliau adalah Siti Rahiman. Jadi makam pusara beliau berada tepat di sampingnya ya. Siti Rahiman binti Al-Malik Al-Mu'azzam wal Amir Al-Mukarram. Jadi Siti Rahiman ini ayahnya seorang
Al-Malik Al-Mu'azzam, seorang raja yang agung, wal Amir Al-Mukarram, seorang penguasa yang sangat pemurah bernama Paduka Raja, ayahanda daripada istri daripada Abdullah bin Muhammad ini, dan meninggalnya juga pada 816 Hijriah. Kalau Abdullah ini meninggal pada bulan Rajab, istrinya meninggal pada bulan Zulhijjah. Jadi dalam waktu sekitar beberapa bulan setelah pemangkatan Abdullah ini, istrinya juga menutup mata pada tahun yang sama. Dalam kompleks makam ini, selain dua orang tokoh ini, juga ada anak beliau yang bernama Yusuf, yang batu nisannya berada paling timur ya dalam kompleks makam ini, yang terbuat dari batu andesit, batu yang diproduksi di Samudra Pasai. Sama juga Yusuf bin Abdullah bin Muhammad ini jabatannya juga As-Sadrul Akabir. Jabatannya juga setingkat dengan Perdana Menteri. Nah, Yusuf inilah yang menjadi Perdana Menteri di masa pemerintahan Ratu Nahrasyah. Jadi ketiga orang tokoh yang ada dalam kompleks makam ini, mereka ini hidup di zaman puncak Samudra Pasai, masa pertengahannya. Salah satu yang paling menonjol dari dekorasi kenotap monumen makam tokoh-tokoh Samudra Pasai, kebetulan kita sedang berhadapan dengan monumen kubur Abdullah bin Muhammad ini. Di bagian atas ini bisa kita lihat visualnya. Ini ada tiga sebenarnya yang objek yang ditampilkan. Yang paling menonjol adalah kandil ataupun lampu. Kemudian ada semacam mihrab ataupun ceruk yang agak ke dalam ini. Kemudian ada tiang. Kemudian di kiri dan kanan ini ada pohon pisang yang memiliki dua tandan. Ini menampilkan sebuah kejadian sebenarnya yang terjadi pada masa itu. Tapi yang ingin ditampilkan yang pertama adalah lampu ini. Ini lampu ataupun sering disebut dengan miskah, lampu masjid, lampu penerang. Di Samudra Pasai itu sangat banyak ditemukan pada nisan tokoh-tokoh besar, baik itu ulama ataupun sultan-sultan. Ini menandakan bahwa tokoh-tokoh ini adalah orang yang memberikan penyinaran. Dalam konteks Samudra Pasai, tentunya Islam yang akan dibuat berkembang. Karena di beberapa batu nisan juga ada lampu ini dihiasi dengan tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti bahwa Samudra Pasai adalah tempat lampu tersebut disinarkan dan diberikan kepada kawasan-kawasan lain yang belum memeluk Islam pada saat itu. Kemudian ada juga mihrab. Mihrab ini lambang kiblat, kemudian lambang kesuburan juga tersaji di sini. Relevansinya juga terjadi dengan gelar-gelar ataupun sifat-sifat sultan-sultan, penguasa-penguasa Samudra Pasai yang menyinarkan tentang penyebaran Islam. Pertama ada Sultan Muhammad bin Sultan Al-Malik As-Salih. Beliau memiliki dua gelar. Yang pertama Al-Malik Ad-Dhahir, seorang raja yang pemenang. Kemudian ada Syams Ad-Dunya Wad-Din, penerang dunia dan penerang agama. Ini mungkin juga sebuah simbol penyinaran Islam. Kemudian ada milik daripada Sultan Zainal Abidin bin Sultan Ahmad, Badr Ad-Dunya Ad-Din. Jadi seorang purnama dunia dan agama. Jadi purnama dunia orang yang sangat paham tentang strategi politik, dan purnama dunia berarti orang yang sangat paham tentang politik, dan purnama agama beliau adalah seorang yang sangat paham tentang Islam dan dakwahnya. Jadi inilah yang mungkin yang paling banyak ditemukan adalah simbol-simbol miskah ataupun kandil dalam tinggalan sejarah Samudra Pasai yang paling ikonik. Bahkan kalau misalnya kita mau menggambarkan bagaimana sebenarnya bendera ataupun liwak daripada Samudra Pasai, tentu kita akan merekomendasikan lambang miskah menjadi lambang Samudra Pasai karena dia memiliki filosofis yang sangat mendalam tentang penyebaran dakwah tauhid ini pada masa abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi pada masa tersebut.
segitu mungkin. Ini adalah batu nisan kubur paling timur dalam kompleks makam ini, dan tokoh yang ada dalam kubur ini itu bisa dilihat ataupun dibaca dari inskripsi tulisan pada nisan bagian selatan daripada kubur tokoh tersebut. Pada bagian puncaknya, ini adalah hal yang ingin ditegaskan oleh si pemahat batu nisan ini dan menunjukkan siapa tokoh yang dimaksudkan ini terekam pada inskripsi bagian atas nisan. Jadi semua orang yang datang ke nisan ini pasti akan lihat di bagian puncak pertama sekali. Di sini tertulis Al-Mustansir Billah Amirul Mukminin. Jadi orang ini ataupun tokoh ini adalah keturunan daripada dinasti Abbasiyah. Ini yang ingin ditonjolkan. Jadi karena dinasti Abbasiyah ini adalah sebuah dinasti Islam itu sangat besar, selama berkuasa hampir 500 tahun, dan pada masa-masa dinasti Abbasiyah ini lahir 4 orang imam, ya, imam mazhab dalam Islam. Salah satu khalifahnya adalah Al-Mustansir Billah, dan beliau adalah tokoh yang sangat penting karena pada tahun 1250 dinasti Abbasiyah ini digempur ataupun diluluh lantakkan oleh kekuasaan Mongol pada saat itu, dan mereka diaspora. Al-Mustansir ini berdiaspora pindah ke Mesir, dan di Mesir inilah pusat kekhalifahan Abbasiyah ini kembali muncul. Dan salah satu keturunan daripada Khalifah Abbasiyah Al-Mustansir ini ada di Samudra Pasai. Dan batu dekorasi batu nisan beliau ini adalah batu lokal ataupun batu tipologi batu Pasai, berbeda dengan ibunda beliau dan ayahanda beliau yang berasal dari batu Kualang yang didatangkan dari India. Sedikit mungkin agak kita sayangkan karena batu nisan ini sudah erosi, sudah aus karena faktor alam, kemudian perlindungan mungkin karena ini lokasi makamnya sangat dekat dengan laut, jadi unsur garam hawa yang ada di sini mungkin sangat tinggi hingga merusak daripada inskripsi tulisan yang ada di nisan beliau ini.